Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya pada acara Ngopi Bareng. Ya, ini acara kita buat kemas dalam acara Kopi Bareng karena diadakan di warung kopi wartawan. Karena yang memilikinya adalah wartawan ini. Kami akan menghadirkan tokoh yang saat ini namanya tengah santer dibicarakan. Ya. Dan menurut saya, ya, ini adalah beliau mengalami dua peristiwa besar. Ya. Peristiwa gempa dan tsunami. Kita sapa, beliau adalah Bapak Saipul Bokhori. Ya, ini namanya emang agak suka. Biasanya kan orang Saipul, ya, ini Zaipul. Ya, kemudian biasanya Bokhori, ini Bokhari. Nah, beliau adalah saat ini masih menjabat sebagai Bupati Lampung Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun saat ini terkena goncangan-goncangan tsunami dan gempa, apa aja Mas, anteng-anteng aja ini. Bang Saipul, saya akan membicarakan tentang dua hal yang saat ini tengah menimpa Anda. Ya. Yang pertama, Anda secara mendadak dicopot ya sebagai Ketua Partai Demokrat Lampung Timur. Ya. Kemudian yang kedua, Anda diisukan ya melakukan tindak pidana korupsi. Untuk yang pertama mengenai masalah Partai Demokrat ini, Anda setuju nggak dengan kalimat saya bahwa Anda itu mendadak dicopot? Saya pikir gini Bang Aca, terkait dengan jabatan saya sebagai Ketua Partai Demokrat, saya menjabat Partai Demokrat ini kan sudah 3 periode. 3 periode ya? 3 periode. Saya sejak tahun berapa ya Pak? Dari tahun 2008. 2008 ya. Ya. Sejak awal berarti udah ya? Dari awal. Saya pikir saya memang menyadari bahwa saya ini sudah terlalu lama menjabat sebagai ketua partai. Dan kalaupun DPP Partai Demokrat melakukan langkah-langkah, mungkin itulah yang terbaik menurut Partai Demokrat, karena Partai Demokrat mungkin ingin memperbaiki citra yang selama ini mungkin agak menurun, sehingga saya digantikan oleh Yandri Nasir sebagai PLT Partai Demokrat Lampung Timur. Namun tentunya saya sangat legowo, saya sangat menerima, sangat ikhlas untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Partai Demokrat. Anda kaget nggak? Anda pertama kali mendapat kabar itu kapan? Pada saat saya, kebetulan saya masih dalam perjalanan, ada WA masuk bahwa saya diberhentikan. Melalui WA? Ya, ada WA, tapi WA-nya dari kawan. Saya dapat informasi dari kawan. Tanggal berapa itu? Pada tanggal 15. 15? Hebat ya. Bukankah tanggal 15 itu Anda memperingati setahun Anda menjabat sebagai Bupati definitif? Jadi kado lah Pak. Itu salah satu kado indah lah. Jadi Anda enggak kaget? Enggak kaget. Ya. Kenapa kok Anda enggak kaget? Karena dalam politik itu dinamika seperti itu adalah biasa. Biasa ya. Biasa. Oke. Terus yang menggantikan Anda kan siapa ya? Si Yandri Nasir. Yandri Nasir ya. Itu kan juga orang yang dulu mantan dewan ya? Ya, mantan anggota DPR Provinsi Lampung. Anda pernah punya rasa nggak? Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab Anda diganti? Saya pikir apa yang saya lakukan selama ini terkait dengan Partai Demokrat berjalan biasa. Ya. Namun mungkin ada penilaian-penilaian, baik itu dari DPD maupun dari DPP, yang mungkin menganggap saya harus ikhlas melepaskan jabatan itu. Ya, saya dengan legowo sangat ikhlas itu. Saya udah konfirmasi juga ke Bung Andi Arief ya, karena dia kan mungkin pengurus DPP. Jawab Bung Andi Arief ya, katanya ya Bu, itu laporan dari Pak Rido, ya kan? Nah, saya kemudian konfirmasi Pak Rido, saat ini belum bisa dijawab WA saya. Tapi menurut Bang Hajir, ini katanya ini dosa-dosa pada saat pilgub. Gimana itu Bang?
Ini versi Bang Hajir loh, versi Bang Hajir bilang begitu. Jadi hari itu tidak terlalu baik memperjuangkan Bung Ridho saat itu. Sebetulnya itu adalah hal yang keliru dan salah, Bang. Karena sebetulnya saya sebagai kader Partai Demokrat, sebagai ketua Partai Demokrat, tentunya saya bertanggung jawab dengan pemenangan Bung Ridho Picardo pada saat itu dalam Pilgub. Namun tentunya perjuangan ini kan ya kita harus ikhlas. Ya. Karena bagaimanapun juga terbukti ada yang terbaik yang memenangkan kompetisi itu, Bang, yaitu Bang Arinal dan Mbak Nuni pada saat itu. Namun apapun itu saya sudah berjuang untuk Mas Ridho. Namun tentunya perjuangan itu belum menghasilkan yang terbaik. Dan posisi Anda sebagai PLT saat itu pun juga kan tidak membuat Anda lebih leluasa kan? Betul. Karena Anda juga terikat oleh ketentuan, Anda tidak boleh berkampanye, tidak boleh begitu kan? Ya. Ya, pada saat itu dengan jabatan saya sebagai pelaksana tugas Bupati Lampung Timur, tentunya saya harus menjaga institusi daripada pemerintah. Karena bagaimanapun juga pemerintah ini harus netral, tidak boleh berpihak kemanapun, walaupun pada saat itu Mbak Nuni sebagai Bupati mencalonkan sebagai calon wakil gubernur. Namun saya menjaga stabilitas politik, tidak boleh kita ini berpihak kepada salah satu kompetitor, namun tentunya sebagai kader partai, ya saya bisa menggerakkan kader-kader partai untuk mendukung Mas Ridho pada saat itu. Saya sih memaklumi ya, istilahnya itu kebatinan Anda gitu loh. Ya kan? Misalnya begini, ini kan Anda sebagai wakil saat itu kan, wakil Bupati Lampung Timur, bupatinya nyalon. Nah, kalau bupatinya menang, Anda naik gitu kan. Nah, itu kan satu kebatinan yang menurut saya juga tidak bisa membuat Anda terpojokkan juga kadang-kadang seperti itu. Wah, ini Bang Saiful ini pasti mengharapin Nuni menang nih. Kalau Nuni menang kan dia bisa jadi bupati. Ada nggak perasaan gitu ya, Bu? Sebetulnya saya tidak pernah terpikir untuk menjadi bupati. Karena yang menjadi pemikiran saya selama ini bagaimana sisa-sisa hidup saya ini bisa mengabdi untuk masyarakat. Nah, karena saya 2 periode jadi anggota DPR, menjadi wakil bupati, dan semata-mata semuanya pengabdian pada masyarakat. Saya tidak pernah berpikir untuk terkait dengan jabatan bupati atau wakil bupati. Pada saat itu saya berpikir bagaimana masyarakat Lampung Timur yang sedang mengalami keterpurukan, kita bisa angkat harkat dan martabat masyarakat itu yang paling penting bagi saya. Anda mengalir aja ya kepada ya. Mengalir aja, Bang. Nih, ini Bung, satu lagi saya ingin mengonfirmasi ini ya. Katanya Anda pada saat sebelum dicopot ini ada membuat sebuah statement pernyataan ya, untuk beralih partai. Benar nggak itu ya? Ya, kalau dari partai-partai politik ya yang ingin bersama-sama dengan saya bergabung dalam partai politik itu hal yang tidak bisa dipungkiri, Bang. Ada saja partai politik yang demikian. Namun tentunya ya saya kan masih terikat dengan partai politik yang selama ini mengusung saya, membesarkan saya. Ya sekarang saya sudah bebas untuk menentukan pilihan seperti apa nantinya. Ya kita lihatlah yang terbaik. Karena kan begini juga, artinya keluhan orang, katakanlah keluh kesahnya Ketua Umum Demokrat Pak Ridho tentang masalah Anda ini kan juga sudah berkali-kali pernah muncul ya. Artinya kan kenapa kok Anda tidak pilih, saya ini juga bakal juga akan lengserkan ini ya. Kenapa tidak milih saya mundur aja, saya mundur gitu. Lebih enak nampaknya kalau Anda menyatakan mundur ketimbang tiba-tiba truk dicopot gitu. Saya memilih lebih baik, artinya saya diberhentikan daripada saya mundur. Karena kalau saya mundur berarti menandakan saya tidak bertanggung jawab dengan Partai Demokrat selama ini. Namun kalau saya diberhentikan berarti saya sudah menunjukkan bahwa saya ini peduli dengan Partai Demokrat, dengan kader-kader Partai Demokrat. Namun penilaian Mas Ridho mungkin berbeda dengan apa yang saya lakukan. Ibarat tentara itu berjuang pada titik terakhir. Oh iya. Saya ngutip ada yang ada di Radar Lampung hari ini ya, yang nyatakan jangankan jabatan,
nyawa pun saya ikhlas. Apa? Ini maknanya gimana sih? Jadi begini Bang, saya ini kan punya latar belakang yang sudah pernah mengalami sakit berat. Apa tuh? Saya pernah mengalami Oh, stroke. stroke. Ya. Saya pernah mengalami tidak bisa jalan selama 6 bulan karena kaki saya patah. Dan saya pernah dulu mengalami juga kecelakaan. Ya. Saya bawa motor ditabrak sama mobil. Dan saya sudah pernah mengalami hal-hal yang demikian. Makanya terkait dengan jabatan saya sebagai Ketua Partai Demokrat, saya bilang ini hal yang sangat kecil bagi saya. Kalau jabatan bagi saya, jangankan jabatan sebagai ketua partai, ya kalau Allah berkehendak, nyawa pun sewaktu-waktu saya siap untuk dipanggil oleh Allah. Karena Anda menganggap udah banyak sekali Anda diberi bonus gitu ya, kalau Anda sudah stroke. Ini kan dulu kondisi stroke-nya parah sekali ya, Bang. Parah, Bang. Karena stroke-nya stroke total pada saat itu. Ya. Hanya bisa suara aja. Suara juga nggak jelas. Yang keluar itu nggak jelas. Itu usia berapa ya? Usia 32 tahun pada saat itu. Masih muda sekali ya. Luar biasa. Kemudian yang ditabrak truk itu sudah betul-betul disambar begitu. Iya, hantam di tengah-tengah Bang dari belakang itu. Masih bisa hidup ya. Masih bisa hidup. Dari struknya lewat, ya kan ditabrak juga Mobil lewat. Jatuh patah kaki juga patah lewat. kaki pun juga lewat. Jadi yang sangat berat itu sudah dialami, apalagi sekitar jabatan ketua partai. Ya, anteng aja gitu. Anteng aja. Baik pemirsa, ini menarik pembicaraan kita. Kita akan rehat sejenak. Kita akan bahas lebih dalam tentang masalah ini.